Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nanti ini kan kuliahnya siang. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah teknik tenaga listrik. Sebelumnya, saya sudah coba mencari RPS kalian ya, rangkaian listrik yang sampai overlap dengan mata kuliah TTL. Karena TTL ini sebenarnya, jadi logikanya gini ya, buat teman TTL ini sebenarnya apa aja yang dibutuhkan tentang tenaga listrik di eh, jadi kayak gini ya. Teknik tenaga listrik, teknik tenaga listrik atau power system, yang kemarin saya sudah ceritakan ya, ada transmisi, ada distribusi, ini ada demand, ini ada power generation. Oke, rangkaian listrik pada umumnya itu kita bermain pada jalur distribusi dan jalur transmisi. Sedangkan nanti kita ada motor listrik atau mesin listrik, mesin listrik. Nah, mesin listrik ini akan bermain pada komponen power generation atau nanti kita tekannya itu generator, nanti ada motor. Nah, kalau motor sendiri rata-rata itu bermain di demand. Kenapa? Jadi kayak gini teman-teman. Ketika kita berbicara tentang generator ya, generator berarti kita berbicara tentang mengubah atau mengkonversi energi gerak, energi uap menjadi listrik. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang demand atau kebutuhan listrik, demand kan artinya ya kebutuhan listrik, kita akan berbicara tentang motor, mengubah dari listrik menjadi gerak. Nah, contohnya apa? Banyak ya. Misalnya nih, motor listrik yang sering kita gunakan ya. Contoh di lift itu pakai motor listrik, pompa pakai motor listrik. Hampir semuanya menggunakan motor listrik. Nah, di dalam prosesnya itu semuanya menggunakan sebenarnya yaitu komponen rangkaian magnetik dan rangkaian listrik. Makanya tadi saya coba mencari dan mencocokkan supaya tidak overlapping biar menjadi suatu sistem yang integratif sebenarnya komprehensif. Jadi teman-teman ketika nanti berbicara tentang teknik tenaga listrik kita akan berbicara secara meluas. Ada generator, transmisi, distribusi, dan demand. Oke, berbicara tentang transmisi dan distribusi, teman-teman, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan nanti trafo, transformator, atau di sini disebutnya yang nanti mengirim dari listrik tegangan tinggi ke tegangan rendah. Kenapa? Karena kan teman-teman kalau saya cek udah dapat materi fasor ya, materi fasor, segitiga daya, udah terima juga kalau nggak salah di sini review materi-materinya ya. Hubungan bintang delta ya, bintang ini delta, ini bintang, YY gitu ya. Udah dapat juga ya rangkaian sistem tiga fase ya. Tiga fase itu ya segitiga daya gitu ya. Analisis rangkaian transformasi ideal ya. Tapi di sini saya lihatnya cuma dapat induktansi, transformasi ideal dan lain-lain. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah yang lebih mendalam ya buat teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam mata sebenarnya udah dapat ya. Di sini nanti kita akan mempelajari beberapa yang kita akan flashback dari materi yang sebelumnya ya, yaitu contohnya induktansi ini mutual induction ya, mutual induktansi,
kontekstual. Setelah itu nanti dasar transformator. Nah, teman-teman nanti di sini mutual induktansi sebenarnya teman-teman udah dapat ya, dot convention, convention coupling ya. Ada misalnya mutual sama induktansi sendiri. Kan kemarin udah teman-teman dapat ya, faktor afektif induktansi, convention coupling dan coupling ya. Biar saya teman-teman gak bingung, sebenarnya transformator itu seperti apa sih? Biar teman-teman gak bingung ya. Transformator. Transformator tuh ceritanya dia itu yang ngirim dari ini ya, transmisi ke distribusi. Di sini tuh ada trafo. Makanya kan nanti ada trafo yang step up, ada yang step down. Ada yang menaikkan tegangan, ada yang menurunkan tegangan gitu, step up, step down gitu kan. Tegangannya sama gitu. Pak, bisa menaikkan energi dong? Oh, enggak, bedakan ya. Karena kalau energi itu sifatnya sebenarnya kan tetap ya, hanya berubah bentuk. Sedangkan ini kan menaikkan dan menurunkan tegangan di sini, tergantung dari dayanya juga nanti dan lain-lain. Kalau ada yang bingung ya, transformator PLN seperti apa? Saya carikan dulu ya gambarnya ya. Transformator biasanya seperti ini. Oh, nggak bisa ya. Saya cari dulu ya, snipping tuh. Saya cari buat kalian ya. Transformator gitu ya. Oke. Coba saya copy ini. Nah, ini nih contohnya teman-teman. Aduh, ketutupan ya. Nih, contoh gambar transformator. Nih. Jadi ini nanti yang berfungsi mengirimkan nanti tegangan dari transmisi ke distribusi. Kalau misalnya kalian tanya transformator itu biasanya ditemuin di mana aja Pak? Biasanya bisa ditemukan di gardu induk listrik PLN atau ada juga yang biasanya didapatkan di tiang listrik. Contohnya ini yang kita dapatkan kalau misalnya di tiang listrik dekat asrama ya. Ini contohnya. Sebenarnya ada di sekitar kita banyak gitu. Nah ini contohnya. Nih transformator yang ada distribusi. Jadi yang mana dulu nih? Jadi prinsipnya itu sebelum masuk ke konsumen itu dia itu dari listrik dari generator ya, biar kita nggak bingung ya. Saya search dulu biar gitu ya. Saya cari dulu generator PLN gitu ya. Sebenarnya kalau kalian jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke mana aja sebenarnya kalau enaknya itu kalau kita bisa kunjungan industri, ngelihat pembangkit langsung gitu ya. Jadi kita ada bayangan gitu, setidaknya tanpa harus belajar online, tapi yang sampai tidak ini ya mendapatkan esensi pelajaran yang kalian inginkan. Nah ini salah satu. Ini tuh adalah aduh, kecilin aja dulu ya. Oke, udah kecil. Oke, ini nih yang saya bilang generator listrik, dalamnya ada rangkaian magnetik semuanya, sampai nanti masuk ke dalam gardu induk tegangan listrik nanti. Nah, antara generator sampai gitet ini nanti output listrik itu dia dimediasi atau disalurkan melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, baru masuk ke gitet yang ini biasanya ya.
ini gitetnya. Setelah itu dari gitek nanti kan ada sekitar 150 kV kilovolt nih, kilovolt yang tegangan tinggi. Yang biasanya kalau makin gede tegangannya itu makin tinggi tiang listriknya. Itu yang secara fisik ya, secara sederhana kalau teman-teman mempelajari gitu. Nah, setelah itu nanti dia itu akan masuk ke sini nih. Nih, dia akan masuk ke sini. Ke transformator yang rendah sampai nanti masuk ke konsumen rumah tangga dan lain-lain. Nah, di sini nanti nih. Ini rumah tangga. Nah, kenapa? Biasanya kan yang dekat tiang listrik dekat rumah ya. Nah, biasanya di sini nih. Ini trafonya nih. Trafo ini panel box nih sebenarnya. Rata-rata nanti di sini. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam si isi trafo itu seperti apa gitu. Kenapa dia bisa menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Oke, nanti saya akan setting mudah-mudahan ya satu video ini cuma berdurasi 20 menit sehingga kalian tidak cepat bosan untuk menontonnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Bentuk trafo itu seperti apa sih teman-teman? Oke, jadi teman-teman seperti ini ya. Bentuk trafo itu kalau kita sederhanakan sebenarnya ada dua lilitan yang saling bertemu gitu. Dua lilitan yang saling bertemu. Nanti dua lilitan ini yang akan mengubah beberapa tegangan menjadi apakah naik atau turun gitu. Oke, ini contohnya. Ini kan sumber AC ya. Di sini kita bisa ini tegangan bolak-balik masuk ke sini. Ini kan source-nya lilitan satu. Sebenarnya bukan L ini bukan lilitan ya. L ini kan induktansi ya. Karena kan lambangnya kayak gini ya. Kumparan gitu, dililit gitu. Cuma kebetulan bahasa Indonesia sama, disebutnya induktans. Kalau kita lilitan gitu ya. Nanti mengkopel, istilahnya itu men-trigger nanti tegangan di sebelahnya nih, di sini nih. Nih, men-trigger rangkaian di sebelahnya yang mempunyai lilitan juga. Di sini ini nanti hasilnya tegangan P2. Nah, kita mau lihat nih gimana sih caranya ada tegangan 1 dan tegangan 2. Oke. Sebagai gambar berikut, lilitan 1 dan lilitan 2 itu didekatkan satu sama lain. Ketika arus AC mengalir, yang I1 ini mengalir melalui lilitan 1, akan terjadi perubahan tegangan di sini yang akan menghasilkan medan magnet dan medan listrik atau flux yang kemarin kita bahas. Di sini nanti ada flux 1 di sini. Kita akan menemukan flux gini. Flux ya, flux 1. Flux 1 yang menghasilkan induktasi sendiri di tegangan 1. Ya. Setelah itu akan mengalir di lilitan 1. Jadi dia tegangan, jadi kayak gini ya, mengalir tegangan dari ini E, bolak-balik, mengalir arus di lilitan 1. Setelah itu timbul medan elektromagnetik, sehingga menimbulkan flux, timbullah self-inductance atau induktansi sendiri. Nah, sedangkan pada induktansi V2 di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, V2 ini sendiri, kalau kita lihat lebih dekat, sebenarnya ada flux 1 dikurang flux 2. Artinya apa? Flux 2 ini, di sini kan ada flux 1 ya, flux 1. Nah, flux 2 hanya bisa diperoleh oleh flux 1. Jadi nilainya itu nanti di flux 2 ya. Flux 1, 2 gitu ya. Ini dihasilkan dari perubahan elektromagnetik, medan elektromagnetik yang terhubung dengan lilitan 2 nih, atau induktansi yang kedua secara konstan menghasilkan tegangan induktans
pada V2 di sini nih. Nih. Karena pengaruh dari sini induktansinya sehingga menghasilkan tegangan induktansi nih. Ini nih hasilnya V2. Ini disebutnya tegangan induktansi. Nah, sedangkan induktif coupling atau coupling induktif ini adalah fenomena di antara fluksnya antara lilitan yang satu terhubung dengan lilitan yang satu. Ini yang disebut induktif coupling. Nah, inilah yang disebut nanti mutual induktansi atau mutual itu sebenarnya kan saling menguntungkan, mutual induktansi. Jadi ini sebenarnya niatnya itu untuk menghasilkan induktansi pada lilitan kedua. Tapi sebenarnya dia juga bisa menginduktansi dirinya sendiri. Jadi prinsipnya sama. Nah, kalau ditanya, Pak ada nggak contoh gambar aslinya gitu ya? Saya akan tunjukkan gitu ya. Mutual induktansi. Mutual bentuk aslinya. Mudah-mudahan ada ya lilitan. Karena kalau kita berbicara tentang ini tuh banyak dipraktekkan di transformator. Transformator kalau dibelah. Oke, sebenarnya ada beberapa bentuk sih. Cuma saya harus ngambil contoh yang real gitu, biar kalian nggak bingung gitu. Mana ya? Sebenarnya ada beberapa di mesin ya. Nah, ini ada nih yang hampir mirip-mirip lah. Coba ya, saya cari dulu. Diulang-ulang aja ya sebenarnya materi ini nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Yang penting kalian memahami bahwa beberapa induktansi itu harus benar-benar dipahami secara harfiah gitu. Ini bentuk aslinya. Kalau kita perkecil ya. Di sini. Di sini kita bisa lihat lilitan satu. Di sini anggaplah ya, teman-teman ya. Di sini ini yang L1, ini yang L2. Nanti kan tegangan masuk di sini ya, yang E-nya masuk ke sini. Nanti ada flux 1 di sini, hasil dari self induktansi atau induktansi. Nanti ibu lagi, nanti induktansi nanti atau flux kedua ini dari hasil dari yang saling berhubungan nih, induktansi yang saling berhubungan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa mutual ya induktansi yang perlu dipahami. Di sini ada rasio di mana yang mengetahui koefisien atau faktor induktansi di situ. Di sini kita akan memiliki persamaan K. K ini sebenarnya adalah koefisien mutual induktans atau koefisien seberapa besar sih induktansi ini menghasilkan keuntungan gitu, atau sebenarnya seberapa besar induktansi ini nanti memberikan manfaat gitu ya. Di sini nanti ada persamaan flux 1 sampai 2 dibagi dengan flux 1. Nanti berapa persen kan? Kan kita udah tahu ya bahwa flux 1 ini dihasilkan dari arus yang mengalir pada lilitan 1. Ini flux 1. Sedangkan flux 1 sampai 2 ini atau 1 kurang 2 ini adalah flux magnetik yang dihasilkan dari arus 1 yang mengalir pada lilitan 1 dan terhubung dengan lilitan kedua sehingga terhubung secara langsung, makanya disebutnya flux 1 2. Oke. Itu beberapa faktor untuk mutual induktansi. Nah, ada juga nanti kita memiliki formulasi atau mutual induktansi nanti nilainya itu nilai induktannya, nilai induktansinya yang kita mau cari mutual induktansinya seperti ini persamaannya Lm
Dengan satuannya induktannya Lm sama dengan atau induktansi mutualnya itu sama dengan koefisiennya akar kali lilitan 1 kali lilitan kedua. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya teman-teman agak bingung, saya tambahkan lagi penjelasannya. Jadi, biar nanti teman-teman tidak merasa bingung ya. Tadi ada koefisien tadi yang untuk perbandingan antara indukan 1 dan indukan 2. Sekarang kita coba sebenarnya gimana kalau misalnya ketemu dengan dua persamaan gitu ya. Tapi di mana-mana semuanya sama untuk mencari mutual indukansi. Tadi kita udah punya K-nya tadi, ya, tahu ya, itu sama dengan flux 1 sampai 2 dibagi dengan flux 1. Sedangkan Lm-nya tadi, Lm-nya teman-teman, nilai induktansinya ini semuanya ya, induktansi mutualnya itu sama dengan K dikali akar lilitan 1 dikali lilitan kedua. Oke, jadi untuk mutual induktansi atau induktansi yang menguntungkan, oke, persamaannya sampai di sini. Jelas ya. Jadi itu yang lilitan aja gitu. Jadi kita hanya mengetahui fenomena di transformator mutual induktansi. Oke, ini untuk video pertama. Mudah-mudahan teman-teman kalau saya ngulang mohon maaf, tapi ini biar nanti siapa tahu nanti sebenarnya persamaannya beda gitu ya dengan DRL-nya itu. Oke, sekian untuk yang video pertama. Kita lanjut video yang kedua.